Perkenalkan, saya Dina Masuryah. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu plasma nutfah. Plasma nutfah ialah substansi pembawa sifat keturunan atau bahan genetik seperti biji, jaringan, atau bagian tanaman lainnya yang mengandung informasi genetik berharga, baik yang sudah dimanfaatkan saat ini maupun yang berpotensi di masa depan. Mengapa penting? Karena Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat besar dan bersifat spesifik secara biologi. Dan juga sumber daya ini dilindungi di bawah hak kedaulatan nasional, yaitu National Sovereignty Right, agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar dan tetap terjaga kelestariannya. Nah, plasma nutfah ini memiliki banyak sekali jenis, yaitu varietas lokal dan primitif, hasil tanaman daerah tertentu yang sudah ada sejak lama, kerabat liar, tanaman yang belum dibudidayakan namun berkerabat dengan tanaman yang dikonsumsi. Varietas unggul, hasil pemuliaan tanaman baik yang digunakan saat ini maupun varietas yang sudah lama. Galur harapan dan tanaman mutan, yaitu tanaman hasil penelitian yang sedang dikembangkan untuk menjadi varietas baru yang lebih baik. Ada 3 tujuan pengelolaan erosi genetik untuk menjaga kelestarian spesies agar tidak punah. Kepunahan ini biasanya dipicu oleh 2 faktor utama, yaitu perubahan alam seperti iklim dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan. Ketersediaan bahan baku. Pengelolaan ini memastikan adanya sumber gen yang cukup. Sumber gen ini sangat penting bagi para ilmuwan dan petani untuk merakit atau menciptakan varietas unggul yang lebih tahan penyakit atau menghasilkan panen yang lebih baik. Ketahanan pangan. Dengan terjaganya sumber daya genetik, negara memiliki fondasi untuk mendukung keberlanjutan hidup bangsa. Hal ini memastikan ketersediaan pangan tetap stabil dan aman untuk jangka waktu yang sangat lama. Tahapan pengelolaan, eksplorasi dan koleksi. Ini adalah langkah awal untuk menyelamatkan kekayaan genetik sebelum punah di alam liar. Eksplorasi merupakan kegiatan pelacakan dan pencarian varietas tanaman atau spesies di berbagai wilayah geografis termasuk daerah terpencil. Konservasi. Tujuan utamanya adalah menjaga kelangsungan hidup sampel dalam jangka panjang tanpa mengubah sifat aslinya. Kondisinya harus stabil. Karakterisasi evaluasi. Tahap ini berfungsi untuk mengenali potensi dan identitas dari sampel yang telah dikoleksi, yaitu morfologi, agronomi, dan ketahanan. Dokumentasi. Tanpa data yang baik, koleksi fisik tidak akan berguna bagi peneliti atau pemulia tanaman. Sistem komputer atau database. Seluruh data dari tahap eksplorasi hingga evaluasi diinput ke dalam basis data digital. Kemudahan akses. Dokumentasi yang rapi memudahkan identifikasi dan pertukaran informasi antar lembaga penelitian untuk mengembang varietas baru di masa depan. Metode konservasi atau pelestarian. Terdapat 2 metode utama dalam melestarikan sumber daya genetik, yaitu konservasi in situ, pelestarian yang dilakukan langsung di habitat aslinya. Contohnya tanaman nasional dan hutan lindung. Konservasi ex situ, pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli untuk menjamin keamanan jangka panjang. Metode ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bank biji seed bank, digunakan untuk benih ortodoks dengan penyimpanan pada suhu rendah dan kondisi kering. Kebun koleksi, digunakan khusus untuk tanaman tahunan atau perennial. In vitro, digunakan untuk tanaman yang memiliki karakteristik sulit jika disimpan dalam bentuk biji. Nah, tujuan dari pemanfaatan plasma nutfah ini yaitu ketahanan tanaman, digunakan untuk menciptakan varietas tanaman baru yang lebih kuat dan tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Jadi, itu dia penjelasan singkat saya mengenai apa itu plasma nutfah. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.